Masuk tuh salam, main teriak aja. Oh iya, selamat pagi teman-teman sekalian. Tetap semangat, pantang menyerah, luar biasa. Yes. Nah gitu. Habis nyelam kau. Itu yang tadi sudah kita kering sampai depan pagar. Lewat lagi bantu mobil laju, ditabraknya ya tuh air kubangan. Gak dilihatnya orang pinggir jalan ya. Lah, ikan cupang siapa nih hanyut masuk dalam sepatuku? Rezeki tuh, lumayan gak usah beli, pelihara lah. Goreng aja kali ya? Bentar, agak lain nih. Hari ini pasti gak upacara. Hujan parah gini. Pengumuman, seluruh siswa diharapkan menuju ke lapangan. Lah, upacara ya? Ya, tapi masih gerimis tahu nih, masa upacara? Ingatlah wahai teman-temanku sekalian, ini hanya hujan air biasa, bukanlah hujan meteor. Iya, suka kamu lah ya. Kau lama-lama kayak Raki ya, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba muncul. Tapi kenapa ya? Pas nggak upacara hujan deras, giliran upacara langsung panas. Ya itulah juga namanya the power of hari Senin. Guys, ayo coba kita hitung ada berapa banyak karakter dasi gantung yang udah pernah aku cosplay. Rambutnya warna biru, karakter utama dari animasi ini. Rambutnya warna ungu dan suaranya amat sangat berdamage. Rambutnya warna coklat, anak sultan, bestinya Serena. Rambutnya warna coklat, si paling petakilan. Rambutnya warna hitam, dan kayaknya dia anak teladan deh. Rambutnya warna hitam, orangnya super aneh. Rambutnya warna coklat, teman sebangkunya si Fanny. Rambutnya keribo brokoli, bestinya si Raki. Rambutnya bule, logatnya blasteran, anak kelas kepinteran. Rambutnya warna gelap, pakai pita di atas kepala, anak kelas pick up. Hayo, jadinya ada berapa nih guys? Snow, aku suka sama kamu. Terimalah perasaanku. Gak. Lo si nekat. Anak kelas F yang otaknya ngelek kayak kita. Masa memang anak paling jenius dari kelas A? Tapi gue udah 3 tahun suka sama dia. Sadar woi, kita beda kasta. Bentar, bokap gue telepon. Halo? Juliet, cepet Kenapa, pulang. Pak? Ya udah gue pulang sekarang. Kenapa rumah baru kita rata sama tanah gini, Pak? Maaf nak, papa kena tipu. Papa nggak tahu kalau rumah ini dibangun di atas tanah sengketa. Mana uang papa udah habis semua buat beli rumah ini. Rusdi, lo Rusdi kan? Ya ampun bro, lo kemana aja selama ini gue cariin. Mike apa kabar? Lo ngapain di sini? Gue lagi turun ke lapangan, liatin kerjaan kontraktor gue. Wah hebat banget lo sekarang, udah jadi pengusaha sukses lo ya. Mantep banget bro. Oh enggak lah, biasa aja. Om ini siapa, Pak? Ini Om Mike, sahabat papa pas kuliah dulu. Terus rumah kita gimana? Kita mau tinggal di mana sekarang, Pak? Astaga, ini rumah lurus. Sorry banget, gue nggak tahu. Ya udah, sebagai permintaan maaf gue, kalian sementara tinggal di rumah gue dulu deh. Nanti bakal gue bangun rumah yang lebih bagus buat kalian. Udah usah lah Mike, gak enak gue ngerepotin lo. Nggak laru, santai aja. Dulu pas kuliah kan gue nyusahin lo. Gantian sekarang gue balas budi. Nanti gue suruh anak buah gue angkut barang kalian ke rumah. Pak, ini rumah apa istana? Gede amat. Masuk terus, anggap aja rumah sendiri. Mesti lepas sendal kali ya, takut kotor rumahnya. Saya Roslyn, istrinya Mike. Terus di... Halo Tante. Wah, kamu pasti Juliet. Ya ampun, kamu cantik banget. Mau jadi mantu Tante nggak? Anak Tante ganteng loh. Tante bisa aja. Boleh ya Pak? Saya mah terserah anaknya aja. Mamaku basket dulu ya. Nah, panjang umur. Itu anaknya. Snow, ini rumah dia. Dia kan cewek yang nembak gue dari pagi. Mau ya? Terserah mama aja. Loh, bukannya tadi pagi dia nolak gue. Aduh, ini di mana sih? Di rumah gede banget, gue sampai nyasar. Calon suami gue. Hai. Gue tuh poin aja ya. Maksudnya? Nyokap gue sakit. Kalau depan nyokap, kita pura-pura pacaran. Gue harap lo mau kerja sama. Oh, ini alasannya kenapa dia nurut banget sama nyokapnya. Jadwal tiket. Snow, ini anak loh. Ayo
makan nih. Ya ampun, mama tuh seneng banget liat kalian berdua. Gemes. Anjir, manis banget. Oh iya, minggu depan kalian ada acara gak? Aku free, Mam. Aku gak kemana-mana sih, Tante. Kok Tante sih? Mama, panggil Mama. Hah? Iya dong, soalnya minggu depan kan resepsi pernikahan kalian loh. Minggu Hah? depan? Resepsi? Slow. Mampus deh. Celo, kamu suka main Roblox ya? Banget, Celo biasa main Block Heaven sama Kia. Rumah kita tetanggaan loh. Hati-hati. Hah, kenapa woi? Gak usah nakut-nakutin lah. Kalian pasti nggak tahu cerita tentang sisi gelap dari Roblox Brookhaven kan? Enggak, emangnya ada ya? Waktu itu lagi liburan musim panas, ada seorang anak kecil berusia 8 tahun yang merasa bosan di rumah, jadi dia download Roblox. Terus? Dia memutuskan untuk main Brookhaven dan masuk ke salah satu server. Tapi pas dia keliling, kok sepi, kayak cuma dia satu-satunya pemain di sana. Akhirnya dia menjelajah nge-explore jauhan, sampailah dia ke hutan. Di sana, dia nemuin 5 orang pemain yang semuanya berwarna hitam. Mereka mengelilingi api unggun, kayak lagi ritual gitu. Hah? Disamperin lah sama dia, buat nyapa ngajak main, tapi dia malah diusir. Mereka bilang, Pergilah sama kau masih bisa. Waduh, anak itu bercanda, kalian lagi cosplay penyihir ya? Tapi tiba-tiba koneksinya terputus dan dia langsung keluar dari game. Kok bisa? Anak itu juga mendadak mendapat pesan pop-up dari iPad-nya yang berbunyi, Kami sudah memperingatkanmu. Salam saat dia mencari tahu, salah seorang di forum bilang kalau itu adalah sekte berbahaya. Dia disuruh meninggalkan iPad-nya dan segera pergi dari rumah itu sekarang juga kalau ia ingin selamat. Batom. Anak itu pun ke rumah neneknya. Besoknya, ia mendapatkan kabar bahwa ayah dan ibunya sedang berada di kantor polisi karena mereka menyaksikan ada seorang anak berusia 8 tahun yang sedang diculik oleh sekelompok orang berpakaian hitam di sekitar area rumah mereka. Apa? Males banget deh, malam minggu tuh biasanya Mimin nongkrong di warung kopi sama cowok-cowok. Malah kerja kelompok bareng cewek-cewek. Hah, kalau bukan karena anggota kelompok yang dipilih sama bu guru, gue juga ogah. Kalian mau dengar cerita terowongan Casablanca? Boleh? Apa cuma Mimi ya satu-satunya cewek yang suka cerita horor? Ya nggak heran sih, lo kan siluman ubur-ubur, sebangsa lah sama setan. Enak aja. Terowongan Casablanca dibangun pada tahun 1991 dan selesai pada tahun 1993. Terowongan ini dibangun di atas lahan kuburan TPU Menteng Pulo. Hah? Bejir, belum apa-apa udah serem aja. Konon katanya, dulu ada seorang gadis yang diperkaos ramai-ramai hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian jasadnya dibuang begitu saja di area yang sekarang kini telah menjadi terowongan Casablanca. Lo lebih nakutin sih. Ditambah lagi beberapa tahun kemudian, seorang pria mengakhiri hidupnya di terowongan ini dengan mengikat lehernya menggunakan spanduk. Diam! Sosok penunggu terowongan Casablanca ini sering menampakkan diri dan menyebabkan kecelakaan. Sehingga ada mitos, di mana kendaraan yang melewati terowongan Casablanca, khususnya malam hari, wajib membunyikan klakson sebanyak 3 kali sebagai tanda permisi jika ingin selamat. Ada bel, bentar ya, gue buka pintu dulu. Kita jangan tinggalin Mimi, ayo Juliet. Sorry ya guys, aku telat. Tadi ban motor bapak aku bocor di jalan pas masuk terowongan. Juliet? Terus tadi yang cerita siapa? Apa? Baik mah, nanti aku sampein ke Snow. Kenapa? Tante Jubaidah kecelakaan Snow. Terus gimana? Tante luka-luka dan sekarang dirawat di rumah. Tapi anaknya nggak selamat. Apa? Aku mau banget besuk. Tapi Elliot lagi demam begini. Kamu di rumah jaga Elliot. Biar aku sama Shelo yang jenguk tante. Papa, kita mau kemana? Rumah Tante Jubaidah. Asyik. Halo Tante. Aduh, repot-repot Seno. Selamat malam, Tante. Shelo juga datang. Ayo masuk. Gimana keadaan Tante? Ya beginilah Seno. Oh ya Tante, saya turut berduka cita. Sebentar ya, Tante ambilkan minum dulu. Kok Tante jalannya diseret-seret gitu? Kaki Tante kenapa? Sakit? Tak tahu kenapa, kaki Tante jadi pincang jalannya. Padahal dokter bilang tidak ada apa-apa. Mungkin trauma psikologis katanya. Nih, Udah malam, Tante harus banyak istirahat supaya cepat pulih. Iya Seno. Kalau begitu, kami permisi pulang dulu ya Tante. dadah. Kalau Tante ada butuh apa, kasih tahu saya aja. Baik Seno. Papa, Apa Celo? si Tante apa nggak belat ya? Emang kenapa? Itu anaknya gelayutan di kaki Tante. Celo, kamu lihat apa?
Guys, lihat, gue nemu apa lagi nih. Kira-kira ada yang tahu nggak ya gue mau cosplay jadi siapa? Warna rambutnya kuning blonde. Clue pertama, ini adalah karakter dari animasi favorit gue. Aduh, ini kenapa sih rambutnya ribet banget selalu deh. Ayo kita sisir guys. Sambil nyisir, clue selanjutnya aku adalah murid di kelas kepintaran. Nah, udah rapi, sip. Terus rambutnya kita bagi dua. Kiri sama kanan simetris kayak gini. Pasang pita warna merah. Ini diikat di rambutnya gini aja. Terus ya diputar-putar ke dalam sampai pitanya habis. Sisi sebelahnya juga kita lakuin yang sama, diikat terus diputar-putar. Kita kencengin pitanya guys supaya nggak gampang copot. Oke, beres, sisa ganti baju deh. Clue terakhir, sepertinya aku ada keturunan bule deh. Soalnya cara bicara aku seperti ini. Kayaknya kalau kelihatan kuping lebih manis deh. Kalau masih nggak tahu, ini teman sekelasku yang namanya Rata Rach.